edit nanti di AutoCAD. Oke. Pertama, matikan dulu frame of reference di sini di atas ya. Di atas ini kan ada icon frame of reference, ini dimatikan. Frame of reference dimatikan. Labelnya juga dimatikan. Ada tick mark sini ya. Ada tick mark, sebelahnya ada label, matikan. Jadi yang dihidupkan cukup yang grid lines saja. Cukup grid lines. Oke. Kemudian desain grid yang di sini diaktifkan semua ya. Section, kemudian batok diaktifkan, WL juga diaktifkan semua. Yang posisi, kemudian yang ketiga half-nya boleh full, boleh ini ya setengah, tapi setengah aja half-nya. Ya, ini di setting ini. Kenapa labelnya nggak saya masukkan? Karena nanti di AutoCAD label bawaan dari Maxuf ketika masuk ke AutoCAD, labelnya itu hanya bisa diubah teks aja, tidak bisa diubah jenis font, besar font itu nggak bisa diubah. Mending input ulang, mending kamu input ulang teks untuk labelnya nanti manual di AutoCAD. Karena kalau label dari Maxuf ini ikut, kamu nantinya harus hapus satu-satu gitu ya, malah repot. Mending labelnya kita off kan. Kita coba aja ya, kita coba dua-duanya, label yang ikut dengan label yang tidak ikut. Oke, kita coba dengan label yang ikut dulu. Ini diaktifkan dulu labelnya. Labelnya aktif, sama frame of reference-nya diaktifkan. Coba diaktifkan dulu. Nanti kita lihat hasil ekspornya gimana. Udah? Udah, kalau udah kita ke file, export ke lines plan langsung. Lines plan ya. Tadi dengan kondisi frame of reference hidup dan labelnya hidup. Simpan. Misalnya ini saya kasih nama lines plan 1, lines plan yang label ikut ya. Ini lines plan yang label ikut. Itu satu lagi langsung ekspor aja, nanti langsung ekspor yang tanpa label, tanpa frame of reference dan tanpa label. Jadi kosongan gini aja. Oke. Diekspor lagi, file export ke lines plan. Nah ini lines plan, misalnya tanpa label. Lihat. Lines plan tanpa label. Jadi, tadi kita punya dua file ya. Kita punya dua file. Satu lines plan dengan label, satu tanpa label. Coba kita buka dua-duanya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang kita ekspor tadi dengan label ya, dengan label dan dengan frame of reference. Dengan labelnya ngikut, label yang dari Maxuf itu ikut. Tapi kenapa saya cenderung tidak mengikutkan label? Karena label yang bawaan dari Maxuf ini hanya bisa diubah teks, tanpa kita bisa mengubah jenis font besar kecil, nggak bisa kita ubah. Nah, berbeda nanti dengan yang tanpa label. Kalau tanpa label coba kita buka. Nah, tanpa label dia seperti ini. Tapi menurut saya ini jauh lebih rapi dibandingkan dengan label. Kalau dengan label, karena teksnya tadi nggak bisa diubah, akhirnya kan harus hapus satu-satu ya, hapus lagi satu-satu. Dan garis kalau diikutkan dengan frame of reference ini garisnya juga nyatu gitu ya, harus kamu pisahkan lagi manual. Yang penting yang tanpa label seperti ini yang sudah terpisah ya. Ini sudah terpisah, ini sudah terpisah, tapi tetap perlu dilakukan editing manual, terutama untuk masukkan label untuk label station, label WL, kemudian label batok ya, tetap manual. Satu, tadi diekspor tanpa label. Yang kedua, masukkan label secara manual, diatur lagi. Yang ketiga yang saya mau adalah
warna garis. Perhatikan, untuk warna garis ini kan bawahnya sesuai dengan warna garis yang kita set di Microsoft ya. Kita seragamkan semuanya jadi misalnya by layer hingga putih gitu ya. Berikutnya adalah untuk garis vertikal sama horizontalnya yang ini ya, garis WL yang misalnya di share plan, garis WL sama garis station ya yang tegak ini, itu semuanya warnanya di digunakan warna agak gelap. Ini kalau yang ini dan yang ini ya, ini semuanya gunakan warna yang agak gelap. Tujuannya apa? Tujuannya supaya garis line nya nantinya bisa lebih terlihat. Jadi kita highlightnya itu adalah di garis line. Ini garis-garis yang vertikal. Ini nanti kamu ubah warnanya menjadi warna abu-abu tua ya, seperti ini. Nah, untuk yang belakang itu dihapus aja. Ini yang atas dihapus aja. Kemudian untuk body plan juga sama ya, ke garis bottom line, kemudian garis-garis WL ini semuanya diubah warnanya ke warna grey. Ini diubah warnanya ke warna yang ini ya. Jangan hitam, kalau hitam nanti di print nggak ada bedanya. Ini ya warna yang agak lebih gelap atau yang abu ya sebenarnya ya, benar ya, abu nggak gelap. Nah seperti ini. Dengan seperti ini kamu punya lens pen yang jauh lebih profesional. Usahakan kalau saya triknya gini, ketika mau diekspor misalnya, ketika kamu mau ekspor sebelum di print atau sebelum diekspor, biasanya saya akan ubah dulu ketebalan garis ya, cari ketebalan garis yang ketika diekspor ke PDF dia nggak tebal, diseragamin aja, misalnya 0,05 atau 0,09. Kalau di sini kan paling rendah 0,05 ya. Blok sekaligus 0,05 misalnya, seragamin semua ketebalan garisnya baru di ekspor ke PDF. Kita coba ya. Kalau pakai yang 0, jadi saya pakai 0,05. Ketika di print garisnya lebih maksudnya ketebalannya nggak yang berantakan gitu. Ketika di zoom gini kan ya meskipun garis bawaannya seperti ini ya, tapi ketebalannya nggak berantakan. Biasanya kan kalian tebalnya nggak jelas gitu ya, tebal banget. Termasuk text-textnya juga nanti sama, text-textnya line thicknessnya diatur lagi. Kalau misalnya nih ada nih kamu pakai 0,3, kita coba ya, yang ini kita pakai 0,3, kita lihat hasil ekspornya kayak mana. Ini tadi, yang ini ketebalannya pakai berapa tadi? Ini pakai 0,03. 0,03, yang lain misalnya 0,05 kan kelihatan kan? Jangan sampai tebal kayak gini. Kalau semua garisnya tebal kayak gini kan susah kita mengidentifikasi garisnya.
entah itu ketika di print ataupun dalam bentuk PDF seperti ini. Ya, kalau garisnya terlalu tebal susah juga kita mengidentifikasi. Ini perhatikan terkait dengan ketebalan garisnya, entah pakai 0,05 atau 0,09 atau 0,13 nggak masalah, yang penting ketika di zoom ya, ketika di zoom ketika di zoom lihat garisnya nggak terlalu tebal. Ini yang kedua, coba ya. Ini saya pakai ketebalan 0,13 saja. Ini yang ketebalan berapa? 0,13 saya pakai ya. Jadi sebelumnya ada 0,05, ini saya pakai 0,13. 0,13 masih oke, cuman ya masih lumayan tebal ya. Ini yang 0,13, yang ini yang 0,05. Beda ya, 0,13 lumayan tebal. Mungkin saran saya pakai 0,05 atau 0,09 ketebalan garis. Udah, itu lebihnya untuk label nomor station, kemudian label nomor penomoran WL, penomoran barcode, untuk penamaan untuk setiap garis ini silakan ditambahkan. Ya. Sering-sering di regen ya, di regen kadang-kadang ada bulatan yang dia hilang bentuk. Oke, ini untuk apa, gambar. Terakhir dari masuk modeler adalah ekspor tadi udah, dan terakhir adalah di data hidrostatik ya, di calculate hidrostatik. Nah, untuk calculate hidrostatik pastikan di frame of reference draftnya benar, karena untuk data hidrostatik itu kan karakteristik badan kapal di bawah garis air, jadi tergantung posisi draft kita di mana. Dipastikan nilai draftnya yang di bagian frame of reference itu sudah diset dengan benar. Draftnya sudah benar, tinggal ke data, kemudian ke calculate hidrostatik. Munculkan aja semua tabelnya, kita select row di bawah, kemudian select all table supaya datanya muncul. Totalnya ada 46 data, supaya semuanya muncul. Tadi di select row, kemudian dimunculkan semua datanya di select all table. Dapat data ini, kemudian pastikan juga unitnya yang kamu gunakan ya. Pastikan unit yang digunakan, unitnya untuk satuan pakai meter, untuk berat pakai ton. Untuk unit ya. Setting data unitnya ada di data unit. Pastikan unitnya gunakan meter untuk unit lainnya, kemudian untuk unit emasnya gunakan pound. Oke, balik ke kalkulasi matematik. Nah, data ini tinggal kamu klik di pojok kiri, dicoba ya, jangan dicoba. Klik di pojok kirinya supaya terblok semua. Klik kanan, copy. Kemudian masuk ke Excel. Masuk ke Excel ini taruh di B gitu ya, tinggal taruh di B2, tinggal di Ctrl V sehingga datanya tercopy semua. Ini tinggal dirapiin ya, nomor ini untuk teman-teman, ini nilai ya, ini unit. Tinggal merapikan aja supaya jadi data yang lebih rapi. Nah, sudah dapat data lengkap, data hidrostatis. Nah, nanti beberapa data yang dibandingkan dengan yang sebelumnya, beberapa data yang dibandingkan dengan data nilai manual yang sebelumnya adalah nilai displacement, volume displacement, draft. Kalau draft sudah pasti sama, LWL ya. Ini adalah berat displacement. Ini yang dibandingkan ya, jadi dalam satu tabel ini nanti kamu punya
punya satu kolom lagi di sini untuk yang dibandingkan ini mungkin untuk yang maksud model. Yang satu lagi nanti di sini kamu punya yang apa? Yang scan manual ya. Misalkan unitnya tetap sama. Tidak semua data yang dibandingkan adalah ini ya. Ini berat displacement, kemudian ini volume displacement, ini draft, kemudian WL length ini adalah LWL, ini adalah nilai LWL, lebar kapal. Tapi kalau lebar kapal nggak bisa dibandingkan. Lebar kapal harusnya bisa. Tapi ini sebenarnya lebar kapal pada WL ya, bukan lebar kapal pada main deck. Ini nggak apa-apa, beamnya dibandingkan aja. Beam max, ini aja. Beam on WL amidships. Ini lebar kapal. Jadi kita ambil yang bagian beam on WL amidships ya. Lebar kapal pada waterline atau pada draft di midship kapal. Itu lebar. Maximum section area, nah ini bisa juga dibandingkan. Maximum section area ini kalau di manual kemarin itu yang itu nilai AM. Maximum section area itu adalah nilai AM. AM itu yang awal-awal kamu itu. Nah ini amidships ya, luas bidang tengah kapal atau amidships AM. Itu maksimum section area. Dua ini sama ya, maksimum section area dengan section area amidships itu sama. Kemudian waterplane area, ini waterplane area kalau di landspan manual kemarin dia adalah nilai AWL. Nilai AWL yang itu AWL di mana? AWL, nah ini ya, ada hitungan nilai AWL di sini. AWL itu adalah luas bidang garis air, itu waterplane area. Kemudian koefisien CP, CMCP sama CWP. Ini koefisien ya, CB apa? Koefisien statik, koefisien blok, kemudian koefisien midship sama koefisien CWL. Ini kemudian LCB. Kalau LCB itu yang di awal-awal kemarin, di awal-awal hitungan LCB mana? LCB WL ya, LCB WL. Nah nih LCB WL LCBWL ini LCB ya benar, LCBWL yang ini ya, terutama LCB yang di waterline. LCB di waterline misalnya ini string ini kamu bisa LCB Simpson aja ya yang ini kan kalau di LCB manual kemarin, LCB itu kan dari midship ya, dari midship min 0,36 berarti dari midship kapal, 0,36 berarti di belakang ya, 0,36 meter di belakang. Misal di midship ya, tadi 0,36 kan posisinya ada di 0,36. Nah, dia ada
posisi LCB kalau dihitung dulu kan seperti ini karena acuannya adalah mid-shift. Jadi kamu bisa ukur ulang dari sini ke posisi AP-nya di mana? Posisi 0 point. Nah, nilai ini yang harus didapatkan untuk yang LCB. Karena LCB yang manual kemarin acuannya adalah mid-shift, sedangkan yang dimaksud acuannya adalah 0 point. Ya. Jadi dari yang untuk mendapatkan nilai yang ini untuk yang scan manual untuk LCB-nya, jadi kamu harus ukur ulang ya, dari mid-shift LCB yang dari manual berapa, kemudian dari titik itu diukur ke 0 point. Kamu akan dapat LCB yang nilainya atau acuannya sama dengan acuan yang dari itu dari masuk. Kalau ada perbedaan nilai nggak apa-apa, biarkan, jangan dipaksakan sama ya, jangan dipaksakan sama, intinya jujur aja masalah. Jangan ini nanti enggak apa nilainya kurang gitu ya, karena kamu ngerasa nanti nilainya kurang kalau nggak sama terus kamu ubah gitu. Jangan, jujur ya. Jadi orang jujur itu enak. Kalau ada kesalahan ya nggak apa-apa, kamu masih pensiun. Tapi kebiasaan menjadi orang jujur itu jauh lebih penting daripada sekedar yang percaya. Jujur itu mahal. Itu terus kayaknya itu. Nah ini bisa juga nanti untuk length beam ratio. Length beam ratio ini lebih kayak WL. Ini nggak usah. Ini nggak perlu. Ini bahkan ini. Udah, kayaknya itu aja yang saya kuning-kuningan ini ya. Ini LCB WL atau LCB waterline. LCF tidak ada. Untuk rasio length beam ratio ini bisa nah ini nanti dimasukkan juga ke dalam laporan ya bagian ini kan dari kemarin saya juga udah sampaikan